Hari ini dapat sponsor lagi dari nama tempatnya apa? Kocil ya. Kocil. Kita di Kocil di daerah Cepaka Putih. Ini kan seperti yang gue bilang ya, Jebret, M Sport itu kalah sama kita. Kita aja yang bisa studionya kemana-mana, ya kan? Gila. Alias kita nggak punya tempat sih. Emang cuman suara fans Milan yang paling keren, masih sama gue Jules. Gua Andi. Forza Lota, Vincerai, non ti lasceremo mai. Gue hari ini gak pakai baju hitam, lo gak bilang sih baju hitam. Kalau gitu gue pakai baju hitam. Jadi gue baju musuhnya Milan. Emang kaos hitam, hampir hitam semua. Oh gitu? Iya. Oke. Wah, gimana kabar? Kabar Milan nih ya. Kabar lu? Kabar gue seperti biasa. Orang Jakarta kalau nggak batuk nggak gaya. Iya. Iya, lu masih? Ini udah masa penyembuhan sih. Dulu gue parah banget. 2 minggu lalu parah banget. Gua lagi batuk. Ini udah nyala kan gue? Udah. Gua lagi batuk. Baru sekarang lo baru kena berarti? Iya, bener. Baru kena. Bener. Siap-siap. Tapi lo kayaknya belum parah. Suara lo kalau udah hilang berarti udah parah. Gua kan suara gua hilang waktu ulang tahun kantor. Terus sampai ke sini jadi kayak serak-serak gitu. Gue pikir ini kelanjutan apa gimana? Suara lo hilang kan gak teriak-teriak itu Iya, mah yang ulang tahun kantor bukan. Cuman karena ini masih begini-gini aja suara gue, jadi kayak lebih ke bass gitu. wih, Suara gue cempreng tadi. kata lebih seksi ya? Enggak juga. Enggak. Oke, seperti biasa kita punya 3 segmen. Di segmen pertama ada Milan History. Ini kita harus makan manis-manis dulu karena history yang kita bawakan ini adalah history yang manis-manis. Ya. Iya, betul. Asok ya. Pertama malas riset, tapi emang kebetulan yang di riset yang bahagia-bahagianya. Yang pertama Om. Pertama, setahun lalu. Jadi pas 3 September 2023, Milan menang 3-2 lawan Inter. Yang golin tuh ada Leo 2 kali, Giroud, baru Leo lagi. Betul. Yang gol Inter itu Brozovic sama Zeko. Lo inget pertandingannya? Ini kayak kita nobar. Nobar kita di Pangeran Jakarta. Betul. Yang golnya Giroud tuh balik badan langsung ditendang, itu bagus banget ya kan? Yang dia balik badan gini, langsung tendang gitu. Bener gak sih, gue lupa deh. Tapi itu bagus banget sih. Brozovic ini yang terobosan di tengah-tengah. Iya, terobosan tengah-tengah. Betul. Betul. Ya. Itu 3-2. Itu kita nobar sangat kaget karena Inter golin duluan. Gue sempet, aduh, nobar. Jadi ngajak dia, mumpung tim besar nih, yuk nobar yuk. Terus karena lihat Instagram Milanisti Indonesia lagi adain nobar, udahlah hajar ya, udah lama nih nggak kesana lagi nih. Oh ya udah kesana, cuman bayar berapa? 15.000 ya, 10.000, 15.000 dah. Dapat snack, terus nonton, itu seneng banget. Wow, euforianya itu berasa banget sih. Dan kenapa kita bahas ini? Karena nanti di minggu depan, 2 minggu lagi, Milan akan ketemu Inter. Cuman karena ketunda sama FIFA Matchday, jadinya di tanggal 16. 2 minggu lagi ya. Nah, harusnya kan minggu depan. Ya. Nah, hari ini, biasa gue kan punya temen clash sama dia Interisti ya, gue Milanisti. Langsung dia pas nyampe langsung udah lihat tabel Serie A belum? Iya. Betul. Bangke, sombongnya. Betul, karena Inter peringkat 1. Enggak karena dia belum kejebolan. Beda selisih 1 gol doang. Ya. Sama 8 gol. Ya. Tapi dia udah kejebolan, kita kejebolan 1. Kita kejebolan 1. Sombongnya minta ampun. Yang gue pernah bilang, kejebolannya memang sangat disayangkan. Ya, back soalnya yang ngejebolin ya terjadi di luar dalam kotak penalti yang kerusuhan lah bisa dibilang ya. tapi bukan 2 ya, Om. Kan kita Roma kejebolan juga. Oh iya, sekarang 2 ya? Oh iya, kemarin 1 ya. Sekarang 2. Karena kita lawan Roma kemarin kebobolan juga. Sedangkan Inter benar-benar clean sheet. Belum kejebolan. Gila, emang gue nonton highlightnya emang si Sommer bagus ya? Bagus banget sih. Gue nonton gol-golnya doang sih. Golnya si Thuram ada banyak banget kesempatan yang gak gol. Thuram bagus juga tuh. Banyak kesempatan yang gak gol tapi. Terus si Lautaro oke lah golnya. Tapi dia sebagai pemain muda, kan Thuram masih muda. Oh iya? Iya, maksudnya bagus. Dia dari Liga Prancis ya? Liga Prancis, betul. Tapi lucunya dia nggak ke Juve kayak bapaknya. Tadi kan gosipnya mau ke Milan. Bener, kan dia kan Inter ngambil yang apa yang diincar Milan masuk ke media, dia ambil sama Inter. Thuram, si Fratesi, si Pavard. Pavard itu dia tuh emang kan di Munchen udah anggot-anggotan.
itu emang dia ngobrol sama si Giroud, diundang sama Giroud, udah ke Italia aja sama gua. Harganya sih agak mahal sih 30 juta euro. Jadi Milan mungkin nggak nengokin dia. Tapi langsung ngambil Inter, sialan. Dan nanti yang jagain Giroud Pavard, sialan. Oke. Milan history yang kedua. Hmm. Pada 29 Agustus 2003 itu Milan juara Supercoppa lawan Porto. Yang golin Seva. Berarti ini waktu 2002 Milan menang 2003 menang Milan juara Liga Champions. Champion, betul. Porto menang UEFA. Dulu namanya bukan UEFA ya? Sih. UEFA juga itu dulu. Tahu gue UEFA kayaknya masih. Ya, Porto tuh 2003 lagi hot-hotnya sih. Karena masih Mourinho kalau nggak salah waktu itu. Ya, yang dia dulu sempat juara champion, juara. Abis itu yang si Mourinho bilang dia special one kan, pindah ke Chelsea. Beberapa tahun kemudian. Cara makannya gimana? Ya? Cara minumnya. Iya. Itu kan karamel ya. Iya. Terus gue nggak bisa makan. Norak juga dia. Maksudnya dia sebuah lapisan yang apa sih karamel? Ini apa gua gigit apa gimana? Gigit boleh kan gula. Gitu. Lu pesan apa sih? Guild, pokoknya namanya spesial gitu lah, guild apa? Gua simple kopi susu. Tadi gua pengen nyari gula aren, nggak ada di sini. Nah, ya sih. Kan gua lagi mencoba ini katanya specialty-nya. Oke. Nah, sama di hari ini peringatan 125 tahun jersey Milan. Gua nggak tahu ini peringatan apa. Maksudnya apakah awal-awal Milan berdiri itu tidak enggak merah hitam? Pasti merah hitam dong. Namanya juga Rossoneri. Ya, Rosso kan dulu, merah dulu hitam. Rossoneri kan. Pasti nggak tahu ya, atau ya. Kita mungkin harus cari tahu juga ya, karena gini, 1989, bener ya? Ya bener. 1899 sorry. 1899 ke sekarang, emang udah 125 tahun nih. Nih, coba tahu cara menerjemahkannya gimana? Every legacy begins with a story. Join us in designing our Iya, anniversary kit. Iya bener. Kalau dari bahasanya sih anniversary kit ya. Iya. Berarti artinya 125 tahun baju merah hitam ya. Hitam bener. Iya. Berarti dulu bukan merah hitam ya. Baju putih biasa kali ya. Mungkin, karena kan Milan kan dari apa? Kampus bukan sih? Kampus apa? Lupa gua. Antara kampus atau organisasi bola gitu bukan. Awalnya tuh kalau nggak salah antara kampus sepak bola kampus atau apa sih, Milan kan dekat ini ya kalau nggak salah, apa warga sekitar orang-orang kerja sekitar punya komunitas bola gitu kalau nggak salah. Gue lupa Milan sejarahnya. Mana ya, kita soal fans Milan tapi kita nggak hafal sejarah. Gue pernah baca cuma gue lupa. Iya, kita lupa. Pokoknya itulah. Jadi hari ini tuh pas banget waktu kita ngetek ya. 125 tahun jersey Milan merah hitam. Berarti sebelumnya warna apa? Kita nggak tahu. Kita belum tahu. Nanti kita cari lagi ya. Karena yang kita tahu namanya Rossoneri, itu kan udah jelas merah hitam. Merah hitam gitu artinya. Rosso tuh merah. Gitu. Itu aja kabar bahagianya di Milan history. Sebenarnya sih ada beberapa history lagi kayak Pato Agustus ulang tahun. Oh, ya kan? Dia sekarang Liga Brazil nggak sih? Liga Brazil. Lalu apa yang lu dari Pato? Oh, sebenarnya sih banyak ya. Gue sempet seneng tuh sama Pato. Pato karena itu gaya mainnya unik juga, bagus. Pato itu sempat dijulukin karena kan dia termasuk pemain muda yang lolos timnas Brazil ya. Sempat dijulukin the next Pele. Kadang-kadang gue juga agak bukan kesel sih, agak lebay, agak apa kalau masih muda bersinar langsung next siapa gitu. Karena kan dia harus butuh waktu untuk membuktikan itu gitu ya. Jadi mungkin dia terlalu euforia. Emang dia waktu itu pernah gol bagus waktu lawan Inggris apa lawan siapa tuh di timnas Brazil. Umur 18 tahun sekian udah cetak gol di timnas Brazil. Cuman abis itu kayak kurang konsisten dan tak banyak cedera. Di Milan itu sebenarnya dia bagus banget dan kalau speednya tuh kencang menurut gua. Tapi cara dia lari, cara dia ngedribble bola tuh nggak tahu ya, langkahnya kayak itu langkah-langkah yang rawan cedera, ngerti nggak sih kayak cara dribblenya tuh. Apa itu alasan dia dipanggil si Bebek ya? Kan julukan dia si Bebek. Dedak. Iya. Yang paling gue ingat adalah dua hal. Apa? Di lapangan sama di luar lapangan. Apa tuh di luar lapangan? Di dalam lapangan dia itu pernah gol cepat lawan Barcelona. Bener. Gue tadi pengen ngomong gitu. Lawan Barcelona. Bagus banget, sumpah. Itu golnya setengah lapangan di sprint. Ya, jadi zaman Puyol tuh backnya tuh, gue ingat banget backnya Barcelona tuh Puyol. Gue lupa tahunnya lagi. Jadi dari kita baru kick off nih, baru passing kick off. Set passingan 1-2 sentuhan. Mereka tuh kayak mau high pressing si Barcelonanya.
sama si Patonya langsung ditendang sih, tendang geser untuk bagi diri sendiri gitu kayak tis di spray gitu. Ditendang langsung di spray. Yang lain pada kaget lah. Kan soalnya kan mereka mikir ini di passing ke siapapun pasti offside nih karena mereka naik backnya kan. Ternyata dia nendang untuk bagi diri sendiri. Terus kosong langsung. Itu salah satu itu keren banget sih. Gol keren dia ke gawang lawan lah. Ada yang di luar lapangan. Di lapangan apa? Gua nggak tahu. Dia pacaran sama anaknya Berlusconi. Lo tau nggak? Aduh, gua nggak tahu gosipnya lagi. Itu anaknya. Gue nggak tahu sampai nikah apa enggak ya. Cuma dia sempat pacaran sama anaknya Berlusconi. Iya. Kebayang nggak lu? Anak bos lo pacarin, mentalnya sekuat apa? Lo baca deh. Sumpah tuh mati gue. Ganteng sih standar ya menurut gue, gantengan kakak waktu itu Iya, bahkan. kakak. Cuma kalau ngeliat anjir nih anaknya bos, lu Pintar nyepik kali. Orang Brazil pintar nyepik. Berlusconi tuh istilahnya kalau sekarang tuh kayak, kalau di Indonesia tuh mungkin kayak Hairul Tanjung, Haritanu. Anaknya cantik-cantik tuh Haritanu. Lu bayangin nggak? Lu ngedeketin anaknya Haritanu. Dan lu ya pemain bola biasa aja gitu, bukan yang pengusaha Tapi kan aja. klubnya Milan. Iya, dan lu mesti lu kerjanya, lu anak karyawan Haritanu, terus lu pacarin tuh anaknya. Gua gak kebayang anjir. Terakhir, berani banget anjir. Kalau yang terakhir dia ini ya, kontek-kontekan sama Gading Martin. Gue pikir mau main di Liga Indonesia. Oh, gara-gara apa sih dia? Lupa gue. Dia datang ke sini ya. Iya. Ada dia tahu apa Milan gitu. Gue pikir dia mau main di Liga. Karena Gading punya klub kan di Indonesia. Gue pikir apakah dia bakal main di Liga Indonesia? Keren juga nih Gading. Gila, bayar berapa dia? Walaupun Pato sebenarnya udah nggak apa ya? Umurnya sih masih muda, masih 30. Seumuran gua. Dia gara-gara cedera itu. Bener. Dari cedera panjang. Kalau menurut gue dia cedera tadi seperti gue bilang, cara dia dribble, cara dia lari tuh kayaknya langkahnya tuh rawan cedera gitu, langkahnya lebar-lebar. Pato itu main di Milan 150 pertandingan, 63 gol. Keren juga ya. 0,25an lah. Ya kan? Berarti sekitar 4 pertandingan 1 gol. Sekitar segitu. Masuk oke lah. Ya, 18 assist, dia dapat juara Serie A dan Supercoppa. Oke lah, sayang cedera sih. Abis itu ke Chelsea. Oh, kita sih ya? Iya, sempat ke Chelsea kan. Abis di Chelsea kayaknya udah nggak tahu kemana ya. Makin ampas. Apa dia ke Chelsea karena putus sama ceweknya? Gue jadi, sumpah, itu waktu pas gue baca beritanya pas gue pacaran, mati gue nih anjir. Pacarin anak bosnya berani banget ya, gitu pikiran gue, aneh loh. Sumpah loh. Oke, kita udah tidak akan gosip lagi karena Pato setahu gue udah married. Bro. Oke, kita ke segmen yang kedua. Ada di Milan Now. Yo. Jeng. Milan Now yang pertama, Balotelli join Fulham. Akhirnya. Setelah ini termasuk deadline sih, karena sebelum-belumnya itu betul. Kita bingung kok, kayak nggak ada yang mau ngedeketin Balotelli, nggak ada yang mau beli segala macam, apa kayak gitu. Ya, sedangkan squad Milan udah numpuk banget. Udah numpuk karena Milan nggak cari pengganti pelapis Theo karena udah ada Bartasagi kan, dari pemain mudanya Milan. Udah jadi ambil, menurut gue tuh cukup emang bagus gitu dianya. Jadi udah nggak perlu keluar duit untuk cari pelapisnya. Ya udahlah, sekarang gimana caranya offload si Balotelli-nya. Sempat nggak ada gosip, tiba-tiba di akhir-akhir ada, bagus lah, untung lah. Kayak Saelemaekers juga, akhirnya kan join ke Bolonya. Terus si Origi cabut Nottingham Forest dan Colombo akhirnya terjawab. Colombo join ke Monza. Gara-gara Milan datengin Luka Jovic ya. Iya, makanya kan Milan harus datengin seseorang dulu baru si Colombo boleh dipinjemin. Dan nggak cuma itu juga, di hari terakhir transfer, which is beberapa hari ke belakang, sebenarnya kan Saelemaekers sudah join Bolonya ya. Tapi betul. Emang aneh juga nih Milan nih. Kenapa? Ya karena dia sempat ngubungin Real Betis untuk tuker Saelemaekers sama si Juan Miranda. Iya. Tapi gagal karena katanya nilai jualnya beda. Saelemaekers kayaknya di atas Juan Miranda menurut si Real Betis. Tapi ya udah akhirnya ke Bolonya lah. Tapi maksud gua ya mungkin karena di akhir-akhir transfer udah ribet juga kali Milan nyoba segala opsi ya. Ya udah tawarin ke Bolonya, tawarin ke Real Betis, mau enggak gitu kali ya. Mungkin Real Betis juga minta, udahlah enggak apa-apa Saelemaekers tapi lu tambah gitu. Milannya kan enggak mau, Milan kan enggak mau keluar duit. Lo tau nggak gimana pemain tuh bisa masuk kualifikasi jadi pemain Real Betis? Gimana? Dicek betisnya.
lagi minum lagi. Itu nggak ngasih waktu. Kalau betisnya kecil nggak masuk, namanya aja dari Real Betis. Gue yakin kalau apa tukang beca apa gitu ya, itu pasti masuk tuh langsung tuh, betisnya gede-gede tuh. Oke, itu transfer yang akan yang udah pasti sudah berakhir. Udah nggak ada lagi harusnya rumor-rumor yang beredar. Ya. Kita akan Milan akan fokus ke pertandingan-pertandingan yang akan berlangsung ya. Milan rumor juga akan sepertinya akan kita bahas nanti di apa? Sampai berikutnya. Di Desember mungkin. Oh, rumor-rumor berikutnya. Ya, karena pembukaan jadwal transfer itu di Januari. Atau nanti kalau memang ada rumor-rumor yang beredar kita akan bahas lagi. Tapi Milan ini dulu ngobrolin Origi. Apa? Luka Jovic. Lo gimana menurut lo masuk Milan? Gua nggak riset orangnya. Dia dari Fiorentina kan? Bukan Madrid sebenarnya. Iya, tapi dari terakhir Fiorentina. Terakhir Fiorentina. Gimana ya? Gue jarang nonton. Gue kalau bukan Milan yang main, gue kan jarang nonton ya. Jadi, gue bukan pemerhati klub lain soalnya. Luka Jovic itu bersinar di Eintracht Frankfurt. Dia gue lupa, pokoknya banyak lah, golnya 2 digit lah. Tapi di saat itu, dia tuh tandemannya adalah si Rebic kalau nggak salah. Oh iya. Jadi itu bagus ketika tandem sama Rebic. Nanti gue cek lagi. Itu bagus di Eintracht Frankfurt. Abis itu dia tembus ke dilirik lah sama Madrid. Udah beli 60 apa 40 juta euro lah, gede, lumayan gede lah saat itu. 2019, 2018 gitu. Dibeli, pas dimainin, sumpah, kayak cuma berapa pertandingan tuh cuma 1-2 gol gitu-gitu. Pokoknya langsung cadangan berapa tahun. Akhirnya ke Fiorentina itu free pinjem dong. Free. Bayangin gak lo? Lu beli seorang yang 60 juta euro beberapa tahun kemudian karena Zong, lalu pinjamnya gratis tuh. Gratis pinjamnya aja kayak. Daripada mungkin dia harus keluar uang untuk gajinya. Iya, cuman maksudnya lu gila ya, lu investasi sih. Lu 60 juta euro lu pinjamin gitu aja. Ya gimana kayaknya abis itu nggak berpanjang deh kontraknya, makanya Fiorentina dapat. Fiorentina juga nggak tahu entah kenapa nggak kepake atau gimana. Sekarang free pinjemin lagi ke Milan, nama gue goblok ini kok. Nah ini kita nggak tahu ya kan di Milan nanti kayak gimana, karena kan baru datang di terakhir ya. Kita lihat nanti apakah dia nanti cuman ngisi bangku cadangan juga ataukah ada dia kesempatan main. Karena yang pasti dia akan jadi opsi ke 3 ya. Jadi Giroud, Okafor baru si Jovic. Karena kan sekarang aja mainnya udah 4-3-3. Berarti kalau dia ujung tombak, ya iya benar-benar ketiga itu udah jarang banget main tuh kalau nggak Giroud cedera, Okafor kagak perform. Udah antara itu doang nyoba kan. Karena kanan kiri Milan udah Leao, Pulisic. Kalau nggak sama Chukwueze. Ya. Udah susah dia juga. Kayaknya Milan cuma emang Jovic kayaknya dia bukan sayap juga, bukan. Iya, tengah, makanya gue bilang nggak ada kesempatan dia untuk main. Susah sih. Cuma ngisi. Kecuali mau cedera ya. Iya, makanya gue bilang kalau Giroud cedera atau si yang Okafor cedera gitu ya. Jadi Giroud nggak main atau lelah atau Milan pengen rotasi pemain. Bisa jadi dia main gitu. Ya, kadang kan Pioli ada kok yang nggak main sama sekali kan, banyak di zamannya Pioli. Betul, makanya si Adli jarang banget tuh main. Betul, Adli aja main cuma beberapa kali. Iya. Itu pun kalau nggak salah tengahnya Milan lagi ada yang cedera tuh. Tapi menurut gue dia semoga dapat jatah di Copa lah. Ya, tapi Adli juga gue pengen lihat Adli loh, soalnya Adli bagus padahal. Adli bagus padahal, maksudnya dicoba dulu gitu formasinya apa gitu. Mungkin di Copa bisa lah gitu. Jadi si 3 utama kita tuh ada waktu istirahat, Reiner, Ruben sama si Krunic. Ya, atau enggak lagi lawan. Memang kita nggak boleh sepele, betul. Lawan tim kecil kita nggak boleh sepele, tapi minimal dicoba ketika lawan apa Monza, lawan apa tim-tim lain gitu-gitu bisa dicoba. Iyalah. Toh kualitasnya bukan yang nggak jaga nggak ambil jatuh gitu. Kasihan mereka yang menurut kita udah menunggu ingin main gitu pengen main gitu. Sayang kan cuma latihan doang tiap hari. Latihan doang nggak main. Terus si Bakayoko suka tuh kayak gitu. Bakayoko, si Origi cadangan doang. Iya. Lu tau gak sih Bakayoko kan Milan minjem 2 tahun. Iya. Habis 2 tahun kan pengen dibalikin nggak mau. Terus dia pas jadi kayak nggak, aku mendingan gue daripada gue dibalikin, ya udah mendingan gue di sini dapat gaji buta gitu kali mikir ya, maksudnya gitu kali, gaji buta. Origi juga sempat untungnya
Untungnya dia sama Nottingham Forest. Kalau enggak, gaji buta juga tuh di Milan, mana gede 4 juta euro. Ya betul. Bangke. Maksudnya udah mahal, cadangan pula kan. Iya. Maksudnya sayang gitu keuangan Milan gitu. Kita peduli sama keuangan Milan daripada nanti kena FFP. FFP, financial fair play, ya kan? Oke. Selanjutnya Om, ini kabar bahagia lagi. Kabar yang manis banget, gue sampai makan ini kayak Betul. Kita masih di segmen Milan Now. Kita mau bahas tentang lawan Roma berapa hari lalu, Sabtu pagi. Sabtu dini hari. Sabtu dini hari, betul. Jadi habis futsal, gue kebetulan futsal Jumat Ya betul. sampai jam 12 balik, nyampe jam 1-an kurang. Itu langsung gue standby siap-siap untuk nonton jam 1.45. Bayangin gak lu? Gue bela-belain. itu lagi kagak fit banget tuh. Bahkan gue tidur, pulang kantor gue tidur. Tapi nggak tahu kenapa gue kebangun. Menit berapa lu bang? Yang gue bilang gue udah bangun jam-jam pokoknya udah 1-0 apa. Ya. Lu, gue kan live reaction. Itu bener-bener gue melihat Milan yang berbeda. Karena ini tim besar ya bisa dibilang. Betul. Ya. Bukan dua pertandingan sebelumnya yang tim kecil lah. Walaupun Roma 2 pertandingan sebelumnya ampas. Cuman secara struktur, secara pemain gitu kan lumayan besar lah. Bahkan statistik di internet, di media itu selisihnya tipis, bukan yang kayak Milan 60 menang gitu. Kagak kan, kemarin kita bahas adalah 3-6 cuma 3-4 ya kalau nggak salah ya kan. Statistik apa nih? Kemenangannya. Oh, peluang menang itu merata gitu. Ya. Tapi dari penguasaan bola Om, sebelum menit 60, karena 60 itu kartu merah ya. Itu gue live reaction tuh. Itu hampir 30-70, gue lupa deh. Betul. 68 banding berapa Betul. lah gitu. Pokoknya hampir 37. Sama hati gue, ini keren banget. Betul. Mereka pakai formasi 3-4-2-1. Ya. Belotti ujung tombak. Nggak gerak serangannya. Bener-bener babak pertama shoot on goal no. Bayang nggak lu? Babak pertama shoot on goal no. Jadi kayak jadi nggak gerak nih, bagus banget nih permainan Milan nih kayak gini nih. Gue suka nih. Dikurung mereka nggak bisa bangun serangan. Bener-bener kayak parkir bus ngandelin serangan balik. Iya, kayak mereka tuh kayak patah, bingung gitu. Lewat sini patah gitu, kayak no clue aja mau gimana mau bangun serangannya. Wah, itu bener-bener atau sih 30-60 gua sampai terkesima dengan Milan yang itu babak pertama tuh 30-70 terus nggak ada serangannya sih itu. Wah, kacau. Biasanya si Mourinho marah-marah aja di pinggir lapangan. Sempat di pinggir lapangan kan berantem sama Pioli kan, marah-marah mulut ya kan. Kemarin gue juga ngomong kayak debat. Debat. Sebelumnya tuh gue sempat bilang di episode sebelumnya tuh gue sempat bilang ini kan adu taktik antar pelatih karena pemain juga sama-sama bagus nih. Cuma nggak tahu kenapa kayaknya skemanya Mourinho belum jalan. Benar-benar mati kan dia di pertandingan pertama kalah ya. Seri dulu. Oh iya. Baru kalah sama Milan, kalah lagi. Kayaknya memang skemanya memang benar-benar mentok nih Mourinho. Jadi udah harus ganti strategi tuh jadi. Udah poinnya cuma 1 dari 3 pertandingan. Tapi salut gak sih sama Roma menurut lu? Kenapa? Roma tuh enggak kayak Mourinho out gitu. Milan kayaknya belum. Nanti mungkin belum. Berapa tahun gitu-gitu aja. Ya walaupun sempat juara. Kan dia masuk karena Mourinho bawa final. Ya sempat juara kasta ketiga kan. Ketiga tuh apa sih? Kan UCL, UEFA. Kan dia bawa final Eropa tahun 2 tahun lalu ya. Tapi kalah sama Eintracht Frankfurt itu masalah. Ya enggak, sebelumnya kan dia juara apa sih di bawahnya UEFA kan ada tuh. Lupa. Dia juara kan. Terus dia masuk UEFA. Bagus juga memang. Sempat bawa final. Yang Milan, iya benar. Liga Italia kan 2 masuk final dua-duanya kan. Tapi nggak ada yang juara. Ngeliat permainannya lu seneng ya? Ngeliat permainannya gue suka banget karena ini menurut gue konsep yang cukup oke untuk karena kan kita biasanya selama ini taunya kalau wingback itu ya udah overlap gitu ke depan. Itu tapi sekarang tuh agak berbeda. Namanya wingback ya lo inverted back gitu. Jadi lo kayak false fullback lah. Jadi lo bukannya ke depan tapi lo ke dalam ke tengah lapangan. Gua sempat ngelihat pembahasan tentang Theo. Theo kan dulu mainnya capek kan, lari depan gitu kan. Semenjak ada Renders, dia enak. Dia benar-benar main setengah lapangan sebagai back. Kalaupun maju memang dia kan biasa sprint. Emang lagi kosong dia bisa sprint gitu. Tapi semenjak ada Renders, dia dibantu banget tuh. Jadi
dia nggak terlalu capek untuk balik ke belakang gitu-gitu karena ada Leao di depan, ada Reinders, jadi mereka tektokannya lebih enak gitu. Baru ya, emang kelihatan sih Reinders tuh benar-benar pensupa yang oke banget sih. Ya, Passing complete-nya 100% bro. bagus banget Reinders, gue nggak ngerti lagi. Statistiknya gokil banget. Walaupun kita nggak ngelihat dia golin ya, tapi memang dia kan bukan sebagai pencetak gol ya kerjanya ya. Tapi ada sih peluang-peluang sih yang betul, depan betul. gawang nggak jadi gol. Tapi ngelihat dia gabung Milan, performanya bagus banget sih. Passing complete-nya bagus. Sebagai gelandang, Ya. bagus banget. Makanya dia layak main di di Belanda. Oke banget sih. Semoga nanti di Belanda dia bersinar ya. Tapi nggak di Indonesia. Ya enggak. Susah, kecuali dia nggak dipanggil timnas Belanda, mungkin dia mau nerima kali ya. Enggak juga. Soalnya dia main di Milan. Oh, kenapa? Maksudnya dia main di klub yang bagus. Enggak, maksudnya dia main di apa? Di klub yang bagus. Ya pasti tarik timnas Belanda, pasti tarik timnas Belanda. Kalau dia nggak tarik timnas Belanda pasti Indonesia mau mungkin terima. Ya pasti. Mungkin ya, mungkin dia mau nerima. Dia aja nggak mau. Iya. Ya kali gue main di Milan coy. Gak usah di Milan dah om. Si ini aja main Sampdoria. Si Sampdoria dia sempat nolak kan. Sekarang dia kayak ada omongan mau karena ada gosip siapa pelatihnya kiper Inter yang kedua dari Indonesia yang Emo ya itulah pokoknya. Kamil bukan ada E-nya huruf E. Itulah ya. Pokoknya kiper keduanya Inter yang dari Sampdoria katanya sih ada omongan di belakang sama Erick Thohir kalau dia mau bela timnas Indonesia karena dia dibantu masuk ke Inter. Ada gosipnya gitu. Yang nggak tahu kita lihat nanti Indonesia bener main sama dia nggak di kualifikasi Piala Dunia lah, kita lihat nanti main nggak dia. Oke. Terus next hasil drawing kemarin kita tuh sempat live stream ya. Kita benar-benar live reaction. Kita juga sempat bahas di konten di episode sebelumnya. Kita nebak-nebak nih Milan ketemu siapa, segrup sama siapa. Nggak ada yang benar aja. Ternyata nggak ada yang benar. Gua tuh, gue masih ingat. Gua lupa lagi. Gua tuh Feyenoord, pilihnya Feyenoord. Bangke. Mas satu yang gue inget. Lu duluan lagi pede banget, gue inget. Gue malah inget gue duluan. Gue pengen ketemu Milan tuh, gue pengen ketemu Benfica. Lu yang boys gue inget. Benfica, MU, yang Milan, boys. Yang boys. Aduh, gue lupa. Feyenoord. Lu Lens kalau salah. Iya, Feyenoord, Lens, satu lagi siapa lah? Satu lagi di keduanya. Pot 2 tier 2 aja lupa gue. Ya itu pokoknya nggak ada yang benar. Dan kita pas lagi live streaming itu bener-bener ini kan ada ini apa namanya pas lagi tier 3 kan. Wah, tier 3 nih. Yang kita hindari adalah si Munchen ya. Grup A Munchen. Munchen sama siapa? Munchen. Ya grup A lah Munchen pokoknya. sama bukan Arsenal. Munchen sama lah kalau jadi beda. Nah, itulah mulai lah ya. Ya. Grup A lah pokoknya. Itu gue paling hindari udah bahaya nih jangan sampai grup A. Karena kan masih beda negara tuh. Italia belum ada slotnya tuh. Waduh, semoga ini jangan Milan. Lazio kayak grup A Lazio. Untungnya Napoli ke grup apa gitu. Iya. Milan jadi harus ke grup Jadi pojok. Milan ketika diambil itu padahal grup A itu belum ada nama Italia, tapi pilihannya gue nggak ngerti kenapa ya. Dia cuma E sama F pilihannya kan. Ya udah pas diambil grup F. Kita sempat anjing. Kayaknya lebih mending deh. Ternyata F ada PSG, ada Dortmund, sama tier 4-nya Newcastle. Oh itu bener-bener yang berkecamuk sih gua tuh pas keambil ketiga aja PSG, Dortmund, Milan itu gua udah berat nih ini perjuangan sih. PSG juga beli pemainnya bagus-bagus ternyata. Gue pikir kan sempat kita ngomong, Messi cabut, Neymar cabut, udah aman nih bisa nih. Ternyata pembelian pemainnya gokil. Lucas Hernandez, siapa lagi ya? Banyak nih bagus. Banyak lah ya. Mahal-mahal tapi mahal-mahal. Iya, pokoknya bagus-bagus bilang, wah, Peter ketir juga nih kayaknya lawan PSG. Dan lu tau gak Om, kemarin kita sempat bahas kalau wah bakal ada pemain Milan yang bakal bereuforia dengan San Siro kan. Kayak Donnarumma sama Tonali. Nanti bakal balik nih ke San Siro untuk main. Ternyata banyak juga nih nanti pemain-pemain Milan yang ketemu sama tim lamanya. Pulisic ketemu Dortmund. Oh iya betul. Pulisic ketemu. Jadi benar-benar undian CPK ini banyak reunian. CPK, iya bener. Ketemu tim-tim mantan di grup F deh. Di grup F. Siapa? Pulisic, Dortmund.
Terus Donnarumma ketemu Milan. dengan Ya, sama PSG-nya kipernya. terus Milan. Minyong. Mignon juga PSG. sebaliknya, dia tuh pemain mudanya PSG dulu. Iya. Terus ada Newcastle dengan Tonali. Tonalinya. Terus Terus ada Dortmund ke Dortmund ke PSG ya. Iya kalau nggak salah ada. Ya satu lagi tuh, lupa. Lumayan banyak sih apa namanya reuniannya. Jadi partai grup F ini ternyata memang bener dijuluki oleh media apa namanya grupnya setan gitu. Group of Death, juga nih. grup neraka, group of death gitu ya. Yang Walaupun- mana pertandingan Champions kali ini tuh bukan cuma tanding biasa cari menang, tapi ada emosional dalamnya. Betul betul. Dari Karena ketemu tim apa? Ketemu mantan tim itu bukan sesuatu yang menyenangkan ya. Yes. Apalagi beberapa bukan ya FIFA juga kan bilang harus respect gitu-gitulah. Ya. Jangan kayak si tukang kebab ya. Hakan. Hakan tuh golin ke Milan tuh sempat dia sempat merayakan kan. euforia di depan fans Milan gitu. Itu Itu kan nggak maka- respect kan. Kita makanya kesel banget sih Ibra sama dia. Tuh. Nah, pertandingannya Milan lumayan padat. Dia habis ketemu Inter, nanti langsung ketemu Newcastle di tanggal 19. Berarti habis FIFA Matchday minggu depan, ya kan, kualifikasi Euro. Tanggal 16-nya Milan akan ketemu Inter. Tanggal 19 langsung ketemu Newcastle. Benar. Ini cuma selang 3 hari 4 hari ya. Betul. Cuma 4 hari langsung champion bro, gila. Gila pemain kita. Yang gue takutin apa? Coba lo ada listnya nggak pemain kita yang dipanggil timnas? Ada tuh di story gue, coba lihat story gue. Jadi kita itu kan minggu depan kan itu kan FIFA Matchday. Pemain Milan banyak yang dipanggil ke timnas. Nah yang gue takutin, gue makanya bilang tuh di story gue, semoga nggak ada yang cedera. Jadi pas lawan Inter ya nggak ada yang cedera. Jadi pas untuk minggu depan ini tim kita itu yang dipanggil timnas ada Mike Mignon, Prancis, Theo Hernandez, Prancis, Olivier Giroud, Prancis, oke. Lalu Simon Kjaer, Denmark, Tomori. Tomori, Tapi Tomori Inggris. juga nggak bisa main sih di Inter lawan Inter. Ya benar. Karena kartu merah kemarin lawan Roma. Terus Malik Thiaw, Jerman dipanggil, dia sekarang bagus sih gara-gara ke Milan ya. Betul. Terus Rade Krunic, Serbia. Renders Belanda. Renders Belanda, Pulisic sama Musa Amerika. Nggak tahu juga Amerika ada pertandingan apa, tapi kayak dia dipanggil timnasnya juga kan. Kan kalau FIFA Matchday semuanya, seluruh dunia Oh iya, FIFA kan, Matchday. maksudnya kalau ini kan Euro. Nah, mereka mungkin ya ada pertandingan persahabatan ya. Pasti ada persahabatan lain. Terus Chukwueze dari Nigeria, Leao Portugal, Okafor, Okafor, Swiss, Luka Jovic, apa ya kalau Swiss itu apa negara mana itu gue nggak tahu. Serbia. Bukan dong Serbia atau Iya. Yugoslavia kali ya nggak tahu lah. Luka Jovic. Nah jadi ada banyak hampir 10 lebih yang dipanggil FIFA Matchday. Jadi gue kepikiran kalau sempat aja ada yang cedera. Wah kacau sih. Udah Tomori nggak ada, terus tambah yang cedera gara-gara FIFA Matchday. Luka Jovic Serbia. Hah? Luka Jovic Serbia. Kok benderanya nggak barengan sama si? Beda kan udah pisah. Montenegro. Oh gitu ya. Iya. Nah itu jadi gue kepikiran gitu tuh. Mana? Iya. Kronik Bosnia. Kronik Bosnia. Nah apa namanya? Udah FIFA Matchday lawan Inter, lawan Newcastle. Oh itu berat banget sih. Itu gue langsung ini 2 minggu terberat Milan di pemainnya kuat apa enggak gitu fisiknya. Ya ini berarti di nanti habis Inter ketemu Newcastle ini baru bener-bener cobaan untuk Pioli. Iya. Menurut gua bagaimana dia bisa merotasi pemain dengan kelelahan pemain. Masalah kelelahan pemainnya ini bukan cuma sekedar capek mainnya ya, karena capek di pulang pergi negaranya masing-masing. Oh iya, apa jet lag Jet ya. lag, jalan Berangkat. pulang perginya itu berapa jam ya Apalagi kan? kalau macet ke Jakarta ya kan. Apalagi Amerika kan paling jauh tuh nanti dia kayak jauh. kapten kita, kapten Dari Italia ke Amerika ya. Kapten Amerika kita. Paling jauh itu Chukwueze. Ya, Afrika. sih. Takutnya mereka kesini jet udah capek, terus pasti kan datang latihan, langsung ketemu Inter, berapa hari kemudian ketemu Newcastle. Walaupun Newcastle kemarin kalah ya jelek mainnya. Iya, Ya, 3-0 ya. Iya. Burnley apa sih? Itu kaget sih, maksud gue, Newcastle apa karena drop mentalnya 1-0 nih? doang sih. Bukan 3-0. 3-3. Emang kipernya jelek sih. Iya, lagi banyak kesalahan. Gua nonton kipernya jelek banget. Sayang sih dalam hati gue, ya udahlah. Tapi semoga tetap begitulah Newcastle ya. Terus Ya. jadwalnya di Oktober Tetap lawan Dortmund, 25 Oktober lawan PSG, November ketemu PSG, kandang tandang.
Baru di November tanggal 28 lawan Dortmund lagi, di Desember penutupan tanggal 13. Ini langsung nanti kan Februari biasanya ya untuk babak apa namanya sih? Knockout-nya. Knockout. Ini lumayan berat juga nih. Tonali langsung pulang kampung loh. Langsung ke Milan dia. Gua nggak tahu sih nanti sambutan fans kayak gimana ya. Tapi kalau dari media pada bilang Tonali bakal disambut baik. Karena bukan kemauan dia gitu. Dia, betul. Sedangkan Donnarumma akan disambut tidak baik. Betul, karena uang ya, karena uang. Karena Donnarumma yang pilih untuk keluar dari Milan. Oke. Kalau peluang kalau hasil drawing UCL kan kita udah nggak bisa ngebantah lagi nih Om. Ya itu yang terjadi gitu. Tapi kemarin kita sempat bahas juga peluangnya gimana kalau lu? Peluang Milan ya. Gue sih peringkat 2, paling jelek peringkat 3 ya. Satunya siapa? PSG sih. Masih overpower sih. Ternyata gue juga kemarin keren kan udah hilang nih 2 orang jago-jago, ternyata rekrutan dia banyak. Udah banyak dan mahal-mahal dan bagus-bagus, ya udahlah. Berarti bakalan jadi di atas kertas lah dia. Nanti Theo aja ketemu abangnya ya. Abang adek tuh. Lukas di PSG sekarang. Iya. Ya itu, jadi gue berpikir peringkat 2 udah oke banget. Sejelek-jeleknya peringkat 3. Namun harapan gue sih peringkat 2 ya. Biar kita jalan jauh di Champions. Semoga mainnya solid ya. Kalau mainnya solid gue malah yakin peringkat 1 sih. Karena PSG juga bukan bagus-bagus banget. Dortmund termasuk tim yang nggak jelas kadang-kadang. Lagi bagus-bagus. Ya, bagus. Lagi jelek. Ya udah gitu. Ya udah gitu, nggak ada. Kayak kemarin aja dia sempat perebutan juara sama Munchen kan sampai di match terakhir kan. Di match terakhir dia kalah. Oh iya. Iya. Kan Munchen tuh kayak udah sebenarnya Munchen tuh kayak udah harusnya orang pada bilang Dortmund bakal juara di pertandingan terakhir. Di beberapa pertandingan terakhir Dortmund kalah. Ya? Dan pertandingan terakhir Dortmundnya kalah. Munchen menang. Juara lah Munchen lagi. Jadi kayak gitu, mereka tuh kayak Dortmund tuh kayak nggak tahu kenapa tegang kali ya, kayak kita harus menang. Jadi kayak kan apa istilahnya tekanannya ya. Mentalnya mereka tuh kayaknya nggak stabil. Belum sekuat Munchen ya. Munchen kuat banget sih. Ya ini Munchen tuh selalu juara aja. Ya, tapi emang Dortmund dari sisi materi pemain belanja nggak sekencang Munchen sih. Ya duitnya juga beda ya. Ya semoga kalau mainnya konsisten kayak beberapa hari terakhir nih, nggak tahu kenapa sampai nanti selanjutnya ya. Harusnya sih peringkat 1 gue yakin sih. Amin. Soalnya PSG juga kadang-kadang nggak sebagus itu juga kok, walaupun bisa serem juga nggak sebagus itu juga sih. Karena sekarang pelatihnya udah ganti lagi ya. Betul. nggak sebagus itulah. Enggak, gue pengen banget ngeliat dia pelatih dia baru Luis Enrique. Luis Enrique bener. Bagus bro, Enrique bro. Bener. Pernah bawa treble dong. Bener Luis Enrique. Ini kan bawa treble kan Enrique? Spanyol, Barca ya? Iya. Wah, berat nih. Ya. Tapi kalau mainnya masih bagus kayak yang sekarang dan pemainnya pada fit, gue sih yakin masih bisa lah lolos grup lah. Lolos yang kedua ya. Betul. Nah, ini abis menang lawan Roma nih Om. Lu sempat lihat gak berita yang beredar? Apa tuh? Ada nyanyian rasis untuk Juve di Dari? stadion. Dari fans Milan. Oh iya? Sampai pemain Milan juga di bis ada. Oh iya? Nyanyi-nyanyi direkam. Ini siapa ini yang rekam di set? Kenapa? Rasis gimana maksudnya? Ada nyanyian gitu lah. Gue juga bingung bahasa Itali masalah. Tapi rame dibahas. Oh iya. Bukan rasis apa menghina Juve? Iya, ngata-ngatain Juve. Oh, cuman ada kata-kata rasisnya. Oh gitu. Sempat beredar. Wah, nggak boleh dong. Milan juga sampai ngepost nih. Oh iya. Sampai Twitternya AC Milan itu sampai ngepost juga bahwa dia tidak mendukung hal seperti inilah gitu. Pemain apa pendukungnya? Pendukung, tapi pemain Milan juga ada di bis. Gua enggak ini. Tadi gua sempet nih ini nih nyanyiannya. Kalau salah nyanyi juga sama Leao dan tim lah. Ini kan udah lama ini lagu ini. Iya, tapi nggak tahu baru beredar. Tuh. Tuh. Ya, kita bahasa Italia kita nggak ngerti ya, ini gue translate kasar-kasarnya. Ada kalau di translate ada Juventus babi gitu. Menurut gue jangan lah. Kita lagi
kita lagi bagus-bagusnya nih. Kita lagi bagus-bagus ya kan ya. Janganlah sampai kayak Jangan gitu-gitu itulah. nanti tiba-tiba ada pengurangan poin, ada denda uang. Nanti kalau mau ngeceng-ngecengin, nanti kalau udah juara aja angkat piala, nggak apa-apa lah lo ceng-cengin Iya. lawan. Jangan gitu dulu lah. Mentang-mentang emang nggak tahu kenapa ya, sama Inter emang udah pasti. Kenapa di Jupe yang dicengin ya? Nggak tahu kenapa. Bukannya Inter saing beratnya? Tapi Juve emang selalu ngeselin tuh. Di antara Roma, Inter, Roma pun kayak ke Juve begitu, Inter pun ke Juve gitu. Gitu ya? Kayaknya Juve tuh terlalu terlalu lama dia berkuasa. Oh iya. Juara mulu yang 7 tahun itu ya. Dengki gitu banget kayak gitu. Iya. 7 tahun dia terus, mana banyak itunya, banyak mafianya. Betul. Mungkin fans Oke. Milan udah mulai fans Milan kemarin kayaknya udah kesel kali. Tapi maksud gue tahan dulu lah. Jangan sampai nanti ada jangan. pengurangan poin, Ya. denda uang. Berimpact lah gitu. Karena Eropa kan termasuk walaupun katanya ada mafia-mafianya ya, tapi Eropa termasuk yang termasuk yang keras kalau udah ada Ya, ras pelanggaran gitu. Dan maksud gua untuk maksudnya lo ngecen untuk diri sendiri oke, tapi kalau ngecen merendahkan klub lain, yang paling enaknya apa? Tiba-tiba lu dijual ke klub itu, Ya. gimana lu? Lu nggak lu tiba-tiba video lama lu keluar lagi lu. Ya. Kayak contoh yang di ke Juve sekarang siapa? MDS, Matteo De Siglio. Ah, Pemain Milan dulu kan itu pemain binaan Milan tuh dari itunya Akademi Milan. Sekarang jadi utamanya itu. Terus pemain muda Milan juga yang tengahnya nomor 18 nih Juve itu. Timnas Itali. Aduh, L depannya L. siapa? Bukan Lukashenko. Locatelli. Locatelli. Kan main Milan itu. Ya, benar, 2018, benar. 2006 antara gue lupa. Dipinjemin. Gue lupa ya, 16, sempat, 17, 18. Ya. Dia tuh bikin gol cantik ke Juventus, menang Coppa Italia. Coppa Italia. Iya, pokoknya Milan menang di final lawan Coppa Italia, lawan Juve kalau nggak salah di final. Itu golnya Locatelli, gue inget bang, 16 kalau nggak salah, 2016 17 gitu. Itu kan piala terakhir Milan sebelum itu ya, sebelum peringkat 1 liga. Itu piala terakhirnya. Itu golnya Locatelli, inget banget gue. Sekarang ke Juve, jadi pemain inti Juve. Bayang nggak lo kalau kayak gitu? Ada dua tuh, Matteo De Siglio sama Locatelli. Ya, sekelas Andrea Pirlo aja pindah ke Juve gitu. Iya, jadi maksudnya nggak perlu kayak gitu-gitu lah. Nanti lo Ada di bis oleh mereka nyanyi. Gua nggak tahu nyanyi apa, tapi itu yang sempat rame juga karena abis menang lawan Roma. Gue juga bingung kenapa menang lawan Roma. iya, katanya Juve Juve jadi sasarannya. Iya sih. Soalnya Leao lagi joget-joget, pokoknya lagu nyanyinya sama Chen yang itu. Oh, Itu lagi terus sempat apa sih federasinya Itali. FIGC itu gua nggak tahu ntar kayaknya tadi ada keluar statement apa gitu. Ya semoga sih nggak panjang ya. Jangan sampai poin baru 9 lu dikurangin 9. Nggak lucu. Udah lah ya. Kayak gitu-gitu janganlah. Ngeri. Oke. Kita ke segmen yang ke Berikutnya 3. Milan Rumor. Ini udah pasti bakal jadi yang segmen yang terakhir sampai nanti Desember karena rumor-rumornya bakal udah hilang karena sibuk transfer dan lain-lain. Tapi menurut lu nih Om, pendapat lu tentang bursa transfernya Milan? Udah 10 pemain nih berarti ya? 10. 10 pemain, coba kita sebutin ya. Sportiello, terus aku lupa sih. Sportiello, Pellegrino terakhir, terus ada Pulisic, terus ada Chukwueze, terus ada Ruben Loftus-Cheek, ada Reinders, ada Yunus Musa, Betul. ada tadi udah Pellegrino, ada yang pemain Argentina muda apa? Yang kayak kita Romero. Dua lagi tuh ada gue lupa sih. Luka Jovic, satu lagi, gue lupa sih. Satu lagi Okafor. Okafor. Oke, ada 10 pemain ini. Menurut gue ini sudah lengkap, komplit untuk Milan menjalani satu musim ini. Jadi nggak terlalu pontang-panting was-was lagi ketika ada yang cedera atau kelelahan. Ini 10 ini harusnya udah bisa saling mengcover dengan baik sih. Iya. Jadi gue udah nggak ada alasan lagi untuk pelatih bilang pemain kelelahan apa segala macam. Ini menurut gue sudah cukup. Setidaknya target adalah Liga Champion 4 besar. Sedangkan perjalanan Liga Champion tentu lolos grup dong, ya kan? Karena kita kan semifinalis. Betul.
Copa harus melangkah lebih jauh deh. Selama ini Iya. kita Copa tuh selalu ditinggalin gitu dong nggak sih? Betul betul. Kayak itu. Kayaknya seakan-akan kita kayak udah kita fokus ke liga, fokus ke Liga Champion. Ya semuanya nggak dapet, Copa juga nggak dapet. Harusnya Liga 2 besar sih menurut gua. Ya Liga Italia. nggak tahu kenapa kemarin Napoli kalah akhirnya lawan Iya. Lazio. Sekarang Napoli anjir. Gue sempat mikir kayak Sekarang Napoli. berarti Ngaruh pelatihnya tuh. ngaruh, tapi gua ngeliat Milan dengan skuad yang bagus ini, yang merata. Bukan pemain mahal, tapi dari sebelumnya gue pernah bilang sama Om Julius juga di obrolan kita bahwa pemain Milan ini tidak mahal, tapi skillnya merata. Itu yang merata. Jadi ketika nanti biasanya kan Milan selalu kesulitan di musim berikutnya, setengah musim ke depan kan, dengan cedera, dengan padatnya jadwal, sampai ke negara gitu kan, panggilan negara. Nanti di musim kedua yang pada cedera lah, kelelahan lah gitu. Dengan skuad yang merata ini bahkan 10 pemain ya. Berarti kan ini setengah tim ganti nih. Berarti kan harusnya merata ya. Karena yang keluar pun memang yang keluar setengahnya memang tim inti juga sih. Ya, ada pemain pinjaman yang balik juga ya. Iya, pokoknya intinya mungkin kalau bisa kita bilang 5 lah Om. Dari 10 ini 5 lah yang ngegantiin bench. Cadangan-cadangan Milan yang nggak pernah kepake. Gitu. 5-nya lagi inti. 5 lagi inti gitu. Kan karena yang keluar kan siapa? Yang kita keluar, coba yang keluar Om. Yang mana? Yang keluar. Oh, yang keluar. Ibrahim, Diaz, Salamakers, Mesias, Rebic, Origi, Balotore, Colombo, siapa lagi ya? kiper tuh 2 biji tuh. Kiper 2, ya kiper benar si Nad. Ya itu 2 pokoknya. Tonali. Udah ya 10 nih sama. Bakayoko, Ya. balik lagi. Bahkan yang kita sebutin aja itu cuman pemain yang sering main itu cuman 4 ya kan. Si ini CDK pun jarang main. 12 berarti. Yang sering main aja cuman siapa? Rebic. Ya. Siapa? Tonali. Salamakers dan Mesias lah antara itu. Mesias. Ya kan? Paling 4 atau 5. Masuk 10 berarti kan harusnya cadangan Milan yang 5 ini yang jarang main bisa cover ya. Bisa di cover. Karena dulu kan emang jomplang kan. Sekarang harusnya dengan 5 pemain baru, anggaplah cadangan yang tadi yang jarang main, bisa dirotasi dengan 3 kompetisi yang Milan akan mainkan di kedepannya gitu. Terus aman sih harusnya sih dah. Harusnya aman. Ada yang cedera bisa backup. Kan Benasser lagi cedera. Nanti kalau Benasser udah balik, pemain kan makin padat tuh. Wah, tengah Milan Yunus Musa juga belum kelihatan ya. Belum dimainin. Maksudnya nanti ketika Milan memasuki musim yang padat, terus harusnya Pioli yang makin diuji malah dengan skuad yang matang ini gitu. Oke, ngomongin drama bursa transfer yang terjadi, ada nggak transfer yang dari pembicaraan kita ke belakang yang lo sesalkan? Iya. Kenapa nggak dapetin ini gitu? Gua ada lagi. Gua si Kamada. Sama, baru gua mau ngomong. Kamada bikin gol di Lazio, padahal itu kepengenan kita gratisan sejak kapan lagi udah pergratisan barang bagus gitu. Iya. Dan dia kan bisa switch gitu. Emang aslinya dia AMF sih. Cuma kan dengan 4-3-3 kan kenyataannya 4-3-3 kita kan juga mentalitinya kan attacking kan, bisa nyerah kan. Betul. Dia padahal bagus banget itu, udah free lagi padahal. Aduh, dramatik gue bagus banget golnya. Lawan Napoli lagi. Iya, Milan masih ngejar-ngejar berapa pemain kan sebenarnya sampai musim bursa transfer hari terakhir dia sampai dapetin Luka Jovic. Ya. Padahal Kamada udah di zamannya memang sih di zamannya Maldini sih memang. Dari awal-awal mau buka transfer. Betul, Kamada udah dikejar. Nah, gue nggak tahu nih apakah memang si Kamada ini nggak masuk. Maksudnya nggak masuk si ininya Pioli gitu Om. Oh ini gue yang baca ya. Jadi dulu kan 4-3-1 kan Milan kan. karena plan kan Maldini kan udah ngincer nih Kamada nih buat gantiin Ibrahim keluar dapat nih gratisan nih udah di kontak-kontakan segala macam agennya udah nunggu nih kapan disahin kapan gue tanda tangan kontrak gitu-gitu Maldini dipecat abis itu jadi yang mengendalikan siapa dia mau siapa gitu mau pemainnya siapa Pioli langsung Pioli berpikir gue 4-3-3 kok sekarang gue 4-3-3-nya lebih pilih CMF lah jadi yang rata gitu yang sejajar buka maju ke depan banget makanya akhirnya udah dilupain kan sempat gue baca tuh si agennya hubungin Milan mana nih nggak jadi akhirnya udah agennya cari klub lain ya
dan jatuhnya ke Lazio karena SMS ke Liga Arab. Apa? SMS tuh Milinkovic Savic pemain yang dijual ke Liga Arab. Akhirnya kan kekurangan pemain Lazio udah dapat gratisan, sayang banget padahal bagus tuh. Padahal iya, maksud gua sayang banget, padahal lu sampai hari terakhir masih nyari-nyari pemain gitu. Iya. Tapi memang dia udah deal sama Kamada sebelum hari terakhir sih. Sayang sih. Gitu. Kalau secara keseluruhan puas, ini sampai hari terakhir ya. Kalau kemarin-kemarin kan hari episode keberapa gitu kita sempat ngomong bahwa kesedihan kita Maldini dipecat, penjualan Tonali kan kita sempat sedih ya. Ya. Ternyata ketika beli pemain itu sampai beli pemain yang keberapa ya, kita sempat kayak Udah terobati lah ya. udah terobati lah ya. Nah akhirnya sampai sekarang di 10 pemain kita nggak nyangka banget ternyata, termasuk oke lah. sacet banget Milan. Pergerakan udah oke lah, udah bagus sih. Menurut gua udah ya oke lah. Tinggal kita lihat hasilnya, konsistensinya. Sejauh ini 3 pertandingan seperti yang gue bilang, 10 pertandingan akan diuji. Ini udah 3 pertandingan, udah 1 klub besar terlewati. Betul. Kan nanti akan ada banyak klub besar, Inter, Juve dan lain-lain gitu ya. Lazio, Napoli. Ya, tapi ini 1 klub besar udah terlewati. Jadi menurut gua ya masih ada 7 pertandingan lagi untuk kita uji coba, kita lihat Pioli dengan 4-3-3 seperti apa. Ya, ditambah 7 pertandingan liga, tambah lagi padatnya Liga Champion. Ya betul. Itu makin diuji sih. Benar. Bagaimana Pioli bisa ngerotasi pemain. Maksud gue Pioli jangan itu terus pemainnya. Ya sih. Ini pemain udah dibeli nih, mainin gitu. Ya nggak sih, jangan itu terus, dicoba gitu. Minimal, makanya gue bilang tadi Om, nanti ada ketemu tim-tim kecil, makanya gue bilang bukan kita sepele sekali lagi ya. Coba aja mainin dulu, tandemin. Di latihan kan bisa dicoba ya. Ya. Jadi bisa dicoba-coba aja gitu. Tapi menurut lu nanti di Desember akan ada lagi nggak Om? Karena Milan termasuk yang giat banget loh beli pemain. Ada lagi apa maksudnya? Beli lagi pemain. Kemungkinan iya, kemungkinan Iya, bertahan menurut gua masih oke. Tapi bakal ada beli pemain baru nggak? Menurut gua ada kemungkinan. Ada. Pinjam mungkin ya, lebih Ya, ke pinjam ya. Si- Karena pertahanan kita sekarang ini apa namanya? Kjaer udah nggak bisa masuk hitungan lah ya. Cuman ya kurang yang dibeli kan masih yang junior yang mana itu kan untuk ke tim muda dulu, pastikan tim reserve dulu kan. Butuh satu back CB yang ini sih yang senior. Di episode sebelumnya kan gue bilang tuh Om, bahwa salah satu pemain yang berbahaya kan Spinazzola kan. Kemarin kan dia ternyata yang golin dia kan. Ya, di flag ya. Gue menyadari bahwa kenapa kanannya Milan yang selalu bermasalah. Karena serangan itu dibawa dari kanan. Serangannya Roma. Oh. Acak kanan gitu kan. Akhirnya shoot. Kan shootnya di flagnya juga dari sebelah sana kan. Iya. Itu bahkan Tomori aja kena kartu merah di sisi kanannya Milan gitu. Menurut lu sisi kanan Milan emang harus diperbaiki atau gimana sih? Apa emang kutukan? Ini pemain udah ganti nih Om. Kita gue selalu ngecengin kan ya. Kanan Milan tuh ampas dari tengah sampai back. Ini udah ganti pemain baru nih. Tapi serangan Milan tuh dari kanan terus. Nah, diserangnya maksud lo, Iya, diserangnya dari kanan terus. Kenapa menurut lo? Ya nggak tahu ya. Cuma saya kalau dari sisi right wing forwardnya harusnya udah aman nih, udah ada Pulisic nih. Cuman dari sisi bertahannya nggak tahu, berarti si Calabria ketika naik ke depan dia kurang cepat untuk turun ke belakang gitu ya. Harusnya jadi kelihatan kayak ada gap di situ, ada kosong. Bawahnya tuh siapa? Gelandangnya tuh siapa? Gelandang tengahnya kan kanannya tuh Ruben yang kanan. Loftus-Cheek. Kalau 3 gini tuh ini tuh ini Kronik, ini Ruben, ini si Render. Oh ya, Renders kiri kan? Renders, Kronik, Ruben. Oh, Loftus-Cheek memang kadang-kadang suka ke tengah sih. Ya, tapi mereka muter sih. Anyway, mereka tuh apa rotasi gitu. Tapi lawan Roma kemarin Loftus-Cheek kayaknya ada beberapa kali lama megang bola nggak sih? Kalau gua nonton kayaknya dia sering banget megang bolanya kelamaan. Mungkin dia terlalu percaya diri ya dengan badan dia yang besar ya. Jadi ayo lo kalau mau rebut bola dari gua, ayo body gua gede nih gitu kan. Paling ntar gua pura-pura jatuh pelanggaran gitu kan. Tapi anyway gara-gara dia kita dapat gol pertama. Dan itu kerjasama yang apik sih wantunya sih sama si ini. Ya cuman ada beberapa kesempatan Loftus-Cheek tuh kelamaan megang bola menurut gua. Ya. Sprintnya nggak kenceng-kenceng banget juga sih dia. Nggak kenceng. Dia tapi takutnya kalau dari kanan masalahnya di situ lagi. Ketika diserang di kanan baliknya lama gitu. Karena gol yang pertama Milan kejebolan juga itu acak-acakan dari kanan kan. Yang corner dan itu kan dari kanan juga. Sekarang kejebolan lawan Roma
di kanan juga. Tomori kena kartu merah pun di sisi kanan. Ya emang harus di close down si Belottinya tuh karena lagi diserang balik itu harus mau gak mau dipatahin serangannya. Ya udah jadi kena. Itu pas gue lagi live streaming gue sempet ngomong tuh ini babak kedua kok nggak diganti ya kartu kuning nih si Tomori bahaya nih. Gue udah ngomong gitu kok nggak digantiin bener kena kartu kuning kedua sialan. Kartu kuning yang pertama tuh menurut gue yang kurang sih karena masih tengah lapangan gak sih? Iya. Yang kalau yang kartu kuning kedua memang ya udahlah gitu. Emang udah di depan banget. Harusnya udah diganti tapi menurut gue sih harusnya pas babak pertama lo ganti, ini udah bahaya nih. Kita udah unggul 2-0. Udahlah, ini harus lo ganti aja. Ngapain malah bener ketakutan gue telat gitu ganti pemain. Si Ruben pun karena ngeliat udah kartu merah langsung diganti Rubennya kan gantiin. Tapi menurut gue semoga Pioli bisa tim-timnya Milan, tim pelatihan bisa ngelihat bahwa kanannya Milan masih belum sekokoh sama, maksudnya lebih baik sih sekarang daripada yang dulu. Tapi kalau kejebolannya di kanan dari sisi kanan terus agak bahaya sih. Milan berarti RB-nya keduanya si Kalulu ya? Atau ada yang lain? Ada yang lain. Enggak, Kalulu ya? Kalulu. Akhirnya Kalulu masuk kan? Ya. Kanan Milan jadi perhatian juga tuh buat gue. Ya sih. Coba tipis-tipis nih Om, kita mau bahas sebelum closing, kita mau bahas tipis-tipis lawan Inter. kita nobar nggak ya? Gua ini nobar streaming. Gimana? Live streaming. Streaming. Jadi teman kantor gue yang Inter sama gue streaming, moderatornya Liverpool. Di mana? Ya online, nggak tahu di channel siapa nanti. Ngecengin barang gitu. Gitu. Tapi boleh juga sih kalau mau nobar di situ gue bawa laptop. Iya. Ya udah boleh juga sih. Kan itu kan hari Sabtu ya. 16 di Sabtu boleh juga. Gue bawa laptop. Gue jaga temen gue lihat gue bawa temen-temen gue. Ada yang punya ini nggak sih? Ada yang punya proyektor? Ini nobarnya di mana? Nobarnya kayak kemarin Pangjai paling dengan Milanis Indonesia. Maksudnya dengan Milanis Indonesia. Di janji di sana. Bukan kita bikin nobar sendiri. Enggak, bukan maksud gue. Kalau lo mau nobar dengan Milanis Indonesia, ayo ke sono. Gue bawa laptop karena gue nobar streaming bareng-bareng ngeceng-ngecengan gitu istilahnya. Ngeceng-ngecengan di online. Gitu. Bisa kalau enggak lu lewat Zoom aja ntar langsung connect ke YouTube lu. Lah emang gitu. Iya gitu kan. Gimana? Gua tipis-tipis lah. Karena ini masih jauh karena nanti kita nggak tahu bisa aja di timnas nanti ada yang cedera. Nah, itu tuh gue takutin dulu. Itu yang gue takutin. Jadi kita tipis-tipis aja nih dulu. Kita lihat nanti perkembangan selanjutnya habis FIFA Matchdays kita mungkin nanti ngobrol-ngobrol lagi. Ya. Kalau dari Inter itu dia masih kemarin gue nonton sedikit dia masih formasi sama 3-5-2. Jadi kayaknya pakemnya Mancini nggak berubah. Harusnya Pioli belajar dari kekalahan 3 pertandingan ke belakang tuh. Betul. Kalahkan kita kan. Copa kalah, Liga Champions kalah, 2 kali, sama Liga kalah sekali, 4 malah. Dari 4 kalah itu harusnya belajar. Kan formasi Inter nggak berubah-ubah gitu aja. Berarti dengan kita formasi sekarang berubah jadi 4-3-3. Dari sisi penyerangan gue cukup pede dengan cara lawan Roma ya. Kan Roma back 3 juga tuh mirip tuh. Itu gue cukup pede tuh bagaimana cara kita penguasaan bola, bagaimana cara nambal pakai inverted back gitu itu menurut gue cukup pede. Sekarang gimana caranya kalau attacking pede gimana defense lu gitu. Gimana defense-nya melawan si penyerangnya Inter nih. Karena lu harusnya udah belajar sih dengan 4 pertandingan ke belakang. Gue untuk nanti kan di kandang Inter ya? Di kandang Inter so gue. Di kandang Milan kalau salah. Ya walaupun sama aja kandangnya. Untuk pertandingan nanti itu gue seri sih 1-1 kalau gue ya. Di kalau gue lebih ke 1-1 sih. Di kandang Inter kan? Betul. Inter sebagai tuan rumah walaupun kandangnya sama. Dia beda tifosinya aja. Kalau nggak salah 60%. Iya, 60-40. Nah, itu gue berpikir 1-1 seri. Seri ya? Lu berapa? Gue pengen Milan. Gue sih pengen optimis Milan menang. Tapi gue enggak. Takut Jumawa ya? Bukan Jumawa. Ragu juga dengan gila Inter bisa clean sheet. Dan golnya banyak-banyak. 4-0 gitu-gitu. Maksudnya produktivitas golnya bagus gitu. Gimana caranya Milan nanti bisa meredam mereka? Gimana? Lo jadi berapa sih? Bakar lo? Ya seri harusnya udah ideal sih. Berapa skor? 2-2. Karena Milan juga
apa namanya, produktivitas golnya juga bagus. Semoga daya gedornya makin kenceng ya. Ya kita sih harapannya menang. Ya. Itu aja kali ya. Yes. Semoga. Lumayan nggak berasa sejam bro. Iya. Kita lihat nanti, kita akan ketemu abis FIFA Matchdays. Mungkin nanti kita akan komentarin pemain-pemain Milan yang dipanggil timnas, bagaimana permainan mereka di timnasnya masing-masing, sama sebelum pertandingan lawan Inter. Oke. Itu aja dari gua Andi. Gua Jules. Kita cabut. Sekian dari Suara Fans Milan kali ini. Forza Lotta Vincerai, non ti lasceremo mai. Dadah. Forza Milan.